Shalom, jemaat yang terkasih, apa kabar? Saya percaya jemaat sudah mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah di hari ini bersama dengan keluarga masing-masing. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan juga anugerahnya di dalam kehidupan kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita menghormati hadirat Tuhan yang juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Besem elah harahamim, tehilak lelo henu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara wel Adonai et hanan, neheni beorach misor, alechet bedereku weleyarech ito, lahalak beet sarisa welasaka. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan segenap hidup kita untuk menaikkan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa kembali di ibadah persekutuan Jalan Lurus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka karena Engkau, Yesus. Hati kami bersuka karena Engkau, Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Hati kami bersuka, Tuhan. Haleluya, Yesus. Syukur kasih. Kami mau bermazmur bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau ajaib. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Engkau yang layak kami sembah. Menaikkan pujian kami, Tuhan. Kami naikkan pujian kami, ya Bapa. Glory bagi-Mu, Tuhan. Jesus. Mari kita panggil namanya. Kita mau panggil namanya. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I will worship you, Lord. I will worship you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kau Allah beserta dengan kami. Yesus. Haleluya, Jesus. Di
Allah selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersuka cita hari ini. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya kita semua merindukan suasana yang gembira, yang sukacita. Walaupun kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tetap ada sukacita di rumah kita. Amin. Ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Dan kita mau katakan suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kini saatnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan persembahan melalui transfer di rekening yang telah tersedia di bawah ini, dan juga bisa melalui QR Code yang sudah tersedia di layar kaca Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, kasih-Mu selalu baru setiap kami. Bapak yang baik, sore hari ini kami ingin menabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini Bapak. Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang akan memberi persembahan ini ya Bapak. Dan juga kami percaya Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini belum bisa memberikan persembahannya Tuhan. Engkau juga memperhatikan setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, kami percaya di saat kami menabur dengan kesungguhan hati kami, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan Yesus. Kita akan memuji, memuliakan namanya. Kita akan menyembah Dia lebih lagi. Dan kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan, kita memohon kepada Bapa agar Tuhan melembutkan setiap hati kita. Dan hati kita menjadi tanah, seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bila kami semua Tuhan, inilah kami Tuhan, mau menyembah Engkau Yesus. Ku buka mata, Thank you God, terima kasih. dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hatiku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita mau lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hatiku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu. Kami ingin mengenal Engkau Yesus lebih dari segala yang kami yang ku kenal. kenal. Haleluya Jesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Ku Tuhan. ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita mau sembah Dia. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memuji-Mu Tuhan. Oh Jesus. Segala
Shalom Bapak Ibu, Saudara, mari siapkan pembacaan di dalam Yohanes pasal 10. Kita akan lihat satu ayat di sana, tapi sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa. Bismil abi wal ibni wa rohil kudus al ilahu wahid. Abanallazi fis samawat liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kazalika alal ard. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kesempatan di hari ini, kami boleh datang kepadamu dalam ibadah online. Kami bersyukur karena waktu di mana Tuhan siapkan bagi kami, walaupun kami tidak datang ke rumah ibadah, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing. Dan kami siapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu, membaca Alkitab. Dan karena itu, urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi, dan Engkau juga yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maka Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, mengaruniakan kepada kami damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu memerintah dalam hati kehidupan kami secara pribadi dan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami mau dengar. Sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, senang boleh jumpa di hari Minggu, apa kabar? Saya percaya di hari-hari yang mungkin penuh dengan kebingungan, bahkan ketakutan karena masa pandemi COVID-19. Saya percaya bahwa damai sejahtera memerintah atas engkau dan di dalam rumah tanggamu. Dan saya berdoa, kiranya engkau baik-baik saja dalam segala keadaan. Amin. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di tahun 2021 yang sudah kita jalani beberapa hari, beberapa minggu ini, saudara, ya. Namun apapun yang akan terjadi di tahun 2021, dengar baik, kita siap menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kita siap untuk meraih kesempatan dan berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Amin. Karena Dialah yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Itulah sebabnya bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan juga bagi kita yang percaya kepadanya untuk mengalami pemulihan dan kelimpahan. Saudara, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, ya. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10, ini ayat yang sangat terkenal, ya. Ini ayat hafalan, tapi saya akan baca lagi, saudara, untuk saudara, walaupun saya sudah hafal, ya. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, siapa dia? Yesus. Dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Saudara, di sepanjang sejarah, dari awal sampai dengan hari ini, yang namanya iblis, sang pencuri, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Wow, banyak hal yang dia curi. Damai sejahtera dia curi.
berkat-berkat Tuhan yang Tuhan rancang untuk kita dia curi. Dia membunuh dan membinasakan. Dia pekerjaannya adalah apa? Menteror, ya, sehingga kita menjadi takut, ya. Dia mengintimidasi kita. Jadi kalau ada orang yang suka menteror, ya, dan suka mengintimidasi, sudah pasti itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Haleluya. Tetapi dengar baik, Tuhan Yesus datang supaya kita memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan haleluya. Yang terpenting saat ini, apakah kita membiarkan pemulihan dan kelimpahan dalam hidup kita dicuri oleh iblis? Saudara, iblis sedang berusaha mengalihkan fokus kita kepada apa yang sedang terjadi di sekeliling kita saat ini. Iblis sedang berusaha untuk mengalihkan fokus kita kepada masalah-masalah dan apa yang sedang dikatakan oleh orang-orang saat ini. Dan orang-orang itu ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak lagi mengalami yang namanya pemulihan dan hidup berkelimpahan. Saudara, biarlah hari-hari di tahun 2021 ini di mana mata Tuhan itu menuntun dan tertuju kepada kita. Sudah baca deh di Ulangan pasal 11 ayat 12. Di sana dikatakan begini, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal hingga akhir tahun. Waktu kita masuki tahun 2021 di menit pertama, ya, di hari pertama itu mata Tuhan mengawasi. Artinya mata Tuhan itu melihat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang mungkin menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Nah, karena itu biarlah mata kita pun harus tertuju kepada Tuhan dan apa yang telah difirmankan. Amin. Jangan tertuju kepada yang lain, saudara. Biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan dan apa yang telah Dia janjikan dan firmankan kepada kita. Kalau kita lihat di Injil Matius pasalnya yang ke-28, ya. Di Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 dikatakan begini, saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wow. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini luar biasa, saudara. Hal ini menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah sang penguasa atas segala alam semesta dan ciptaannya. Dia sedang menegaskan kepada kita tentang jati dirinya yang sebenarnya, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas apapun, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Saudara, di kitab saya yang dulu juga mengatakan, ya, di Al-Quran disebutkan bahwasanya hanya Isa Al-Masih disebut 2 kalimat dari Allah. Itu yang pertama, ya. Jadi kalimat dari Allah. Hanya Isa Al-Masih yang disebut sebagai kalimat dari Allah. Gelar ini tidak mungkin diberikan kepada orang lain, bahkan nabi sekalipun. Kalau kita periksa di Quran surat ketiga, yaitu Ali Imran ayat 45, dikatakan, "Isqalatil malaikatu ya Maryamu, innallaha yubassiruki bikalimatim min husmuhu Masihu Isa benu Maryam wajihan fid dunya
wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya." Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Saudara, dengan menyatakan Isa Al-Masih adalah kalimat dari Allah, berarti kalimat Allah, maka Isa Al-Masih identik dengan Allah itu sendiri. Sebab di mana ada kalimat Allah, maka di sana pasti ada Allah. Dan di mana ada Allah, maka di sana pula lah kalimatnya, yaitu firman-Nya berada. Apakah ada kemungkinan di mana satu waktu Allah tidak dapat berkata-kata karena kalimatnya belum ada? Oh, tentu tidak, saudara. Tidak pernah terjadi. Karena pada hakikatnya kalimat Allah sama kekalnya dengan Allah itu sendiri. Sehingga sama-sama tidak mungkin pernah ada secara terpisah. Ayat ini juga mengemukakan bahwa Isa Al-Masih adalah kebenaran atau al-haq. Makanya di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 dia berkata, "Ana huwa tariq wal haq wal hayat." Ana huwal haq, ya. Jadi dia berkata, "Ana huwa tariq," aku adalah jalan, wal haq, ya, dan kebenaran. Sebab kalimat Allah pasti benar. Isa Al-Masih tidak pernah berdosa. Bahkan di Quran juga dikatakan dia yang suci. Hanya dia yang suci. Kalimat Allah tidak mungkin bisa melakukan kesalahan walau sekecil apapun. Kalimat Allah merupakan kalimat yang penuh keadilan. Karena Allah Maha Adil. Kalimat Allah penuh kasih dan rahmat karena Allah itu Maha Kasih. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwa Isa Al-Masih adalah Maha Adil, pengasih dan penyayang, suci dan benar adanya. Oleh sebab itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah yang terkemuka, wajihan di dunia dan di akhirat. Fid dunya wal akhirat. Apa sih pengertian terkemuka? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan kata terkemuka mengandung arti pertama terpandang atau disegani karena kedudukan, juga berhubungan dengan kekayaan atau kepandaiannya. Jadi terpandang. Tapi juga terkenal. Yang kedua, paling baik, unggul, pandai, dan sebagainya. Saudara, manusia mungkin terkenal di dunia, tetapi tidak di akhirat. Seorang manusia tentu boleh dikatakan sebagai seorang yang terkemuka di dunia. Mungkin dia seorang yang terpandang, terkenal, cantik, rupawan, pandai, atau kaya raya sehingga seolah bisa membeli seisi dunia. Tetapi saudara, tentu saja tidak ada manusia yang dapat dikatakan sebagai yang terkemuka di akhirat. Lalu siapakah yang dapat menyaingi Allah sebagai yang sama atau lebih terkenal, lebih rupawan, lebih kaya, dan lebih pandai daripada Allah sendiri di surga dan neraka? Atau di surga dan di bumi, atau bisa juga di dunia dan di akhirat. Adalah syirik tentunya jika kita menyamakan seorang manusia dengan Allah, ataupun menyebutnya sebagai yang terkemuka di akhirat. Adalah syirik jika kita berkata manusia ini terkemuka
di akhirat, karena ini sudah menyamakan dia dengan posisi atau kedudukan Allah. Namun adalah tepat bahwa jika Al-Masih adalah Allah, maka ia tentu dapat disebut sebagai yang terkemuka di dunia dan sekaligus juga di akhirat. Ini bukan kata saya, tapi ini dikatakan di 2 kitab suci. Di Quran menyebutnya wajihan fid dunya wal akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan di Injil dikatakan dia berkuasa di surga dan di bumi. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai yang terkemuka atau berkuasa di dunia dan di akhirat, ya, atau juga terkemuka di dunia dan di akhirat, atau berkuasa di bumi dan di surga, atau di surga dan di bumi. Dalam kitab Injil menerangkan di Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman atau kalimat Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan memahami ayat dari kitab suci ini, maka kita akhirnya mengerti mengapa Yesus Kristus Isa Al-Masih dikatakan sebagai wajihan fid dunya wal akhirat, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Yakni karena Isa Al-Masih selalu bersama-sama dengan Allah dan ia adalah Allah. Isa Al-Masih adalah yang menciptakan dan berkuasa atas dunia dan akhirat. Dia adalah pemilik dunia dan akhirat. Kitab Injil menjelaskan Isa Al-Masih jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itu terdapat di mana? Di Efesus. Ya, kalau saudara nggak percaya, saya akan bacakan saudara ya. Efesus pasal 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, saudara, luar biasa. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih mendekati mereka dan berkata, ini yang menarik saudara ya. Coba kita balik lagi ke tadi Matius pasal yang ke-28, ada yang menarik di sini. Di ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih sungguh benar-benar seorang yang terkemuka dan berkuasa di dunia dan di akhirat atau di surga dan di bumi. Ayat selanjutnya di ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, apapun agamanya. Ya kan? Kalau boleh saya tambahkan, ya, apapun agamanya. Karena Yesus itu tidak membutuhkan agama. Yesus bukan pendiri agama. Yesus tidak membawa agama tertentu. Yesus untuk semua agama. Amin. Iya. Yesus itu Tuhan. Tuhan tidak ada urusan dengan agama. Tuhan tidak butuh agama. Jangan kita berkata bahwa Tuhan itu memiliki atau penganut agama tertentu. Haleluya. Agama itu buatan manusia. Ya. Yesus bukan pendiri agama, saudara. Tidak ada urusan dengan agama. Karena itu dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau boleh saya tambahkan, apapun agamanya.
Makanya itu saudara, orang-orang beragama waktu itu gusar. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, imam-imam besar, mereka marah dan menganggap Yesus itu menistakan agama mereka, dan karena itu Yesus dilaporkan kepada penguasa, ya, diadili dan kemudian dieksekusi, ya kan? Yesus dilaporkan oleh siapa? Ya, majelis ulama Israel, saudara. Siapa mereka itu? Imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saudaraku yang kekasih, ada yang menarik dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus mendekati mereka. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud mereka oleh Yesus Kristus di bagian ini? Saudara, tidak lain adalah beberapa orang di antara para murid yang tidak menyembahnya pada waktu mereka bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian, karena mereka apa? Ragu-ragu. Padahal mereka telah sekian lama berjalan bersama Yesus. Mereka adalah saksi hidup dari apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup dan pelayanannya. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan berbagai mujizat yang Yesus demonstrasikan. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, seringkali kita mirip dengan para murid. Bahkan beberapa orang dari para murid yang ragu-ragu itu. Di satu sisi kita berkata kita mengenal Yesus, tetapi di lain sisi banyak kali kita meragukan Dia, meragukan kuasanya. Saudara, jika kita ingin mengalami pemulihan dan kelimpahan di 2021 ini, dengar baik. Kita tidak boleh ragu-ragu akan pribadinya dan firman-Nya. Paulus berkata di Roma pasal 9 ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amin. Ayub menjawab kepada Tuhan dalam Ayub 42 ayat 1 dan 2, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau saudara mau di 2021, saudara rencanamu tidak gagal, sinkronkan dengan rencana Allah. Karena rencana dan rancangan Allah tidak ada gagal, tidak pernah gagal. Amin. Oleh karena itu saudara, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, karena Dia punya segala kuasa di surga dan di bumi, Dia wajihan fi dunya wal akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Maka Dia berkuasa atas masa-masa krisis, masa-masa sukar, masa-masa kekurangan, bahkan apa yang sedang terjadi saat ini dan yang akan terjadi, saudara. Dia tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Amin. Di tengah-tengah dunia yang tidak stabil, Dia tetap stabil. Surga tetap stabil. Itulah sebabnya di tengah-tengah situasi dan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, Dia akan memberkati segala pekerjaan tangan kita, menyertai perjalanan hidup kita di 2021 ini, dan membuat kita tidak kekurangan apapun. Amin. Yang kedua, yang tidak kalah penting dari hal pertama adalah, ini yang saya mau katakan, mengeluh dan bersungut-sungut itu tidak ada gunanya. Sekali lagi, mengeluh dan bersungut-sungut itu tidak ada gunanya. Mengapa? Karena ketika kita berkeluh kesah dan bersungut-sungut, tanpa kita sadari, kita sedang pertama menista Allah.
menyakiti Allah, menganggap rendah Dia, melecehkan Dia. Yang kedua, pada saat kita bersungut-sungut, sesungguhnya kita sedang membangun narasi untuk tidak percaya lagi pada Dia. Saudara baca Bilangan 14 ayat 11. Ketika bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, Tuhan menjawab di ayatnya yang ke-11. Saudara, Allah membenci persungutan. Karena itu saudara lihat, dari hampir 2 juta, bahkan 2 juta lebih yang dikeluarkan oleh Allah melalui kepemimpinan Musa dari tanah perbudakan di Mesir. Generasi itu yang masuk hanya 2 orang, Yesua dan Kaleb, plus usia generasi berikutnya usia 20 ke bawah, 20 tahun ke bawah. Nah, kemana mereka yang banyak itu? Sebagian besar dibinasakan. Kenapa? Salah satunya adalah bersungut-sungut sepanjang perjalanan. Perjalanan yang seharusnya 40 hari, 40 malam kalau berjalan kaki. Durasinya diperpanjang menjadi 40 tahun. Saudara, Amsal 15 ayat 15 dikatakan hari orang berkesusahan buruk semuanya. Artinya tidak ada hari baik bagi orang yang suka ngedumel, yang suka mengeluh, berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Karena itu dengar baik saudara, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Amin. Dia bukan hanya Allah yang empunya segala kuasa di surga dan di bumi. Dia bukan hanya wajihan fi dunya wal akhirat, terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi dengar baik, Dia juga Allah yang tinggal di dalam kita. Allahumma ana, beserta dengan saya dan saudara. Dan Dia berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu saudaraku, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Bahwa kita akan mengalami pemulihan karena Ia yang menjanjikannya setia dan penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu hari ini, meneguhkan kami. Dan kami tidak akan pernah meragukan kuasa-Mu. Sebab Engkau berkuasa di surga dan di bumi. Engkau wajihan fi dunya wal akhirat. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Kiranya kami semakin diteguhkan hari ini. Dan akan berjalan bersama Engkau di 2021. Akan menerima pemulihan dan berkat yang Kau janjikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing, saya percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Rusli Mono Arfa. Atas pelayanan Bapak, kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Salibnya
Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita memakan dan meminum roti dan anggur ini, maka izinkanlah Tuhan berbicara di dalam hati kita. Apabila ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang belum kita selesaikan, belum kita akui, mari kita datang kepada Tuhan, mengakuinya dan meminta pengampunan. Sehingga saat ini juga saudara disucikan, dikuduskan dan dilayakkan. Untuk itu masing-masing kita akan berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. La vete facete tutomu estin tu soma, tu iper imon klomenon, isa fesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus telah memberi dirinya untuk mati di kayu salib, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga setiap orang yang percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal, karena dosa-dosanya sudah diampuni. Dengan iman yang seperti ini, kami mau memakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita memakannya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Piete exaftu pandes tuto esti tu emamu, tutis kenis diatikis, tu iper imon ke polon, echino menon isa fesin amartion. Minumlah kamu semua darinya, inilah darahku dan perjanjian baru, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya darah Yesus yang tertumpah di kayu salib telah menebus segala dosa dan kesalahan kami dan harganya lunas dibayar. Bahkan darah Yesus juga telah mengangkat kelemahan-kelemahan kami dan juga sakit penyakit kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari masing-masing kita berdoa di dalam hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan persepuluhan. Saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui dua cara. Yang pertama, saudara bisa mengirimnya ke nomor rekening yang tertera di bawah ini, di layar kaca saudara. Dan yang kedua, saudara bisa men-scan barcode yang ada di layar kaca saudara dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati saudara. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang tercurah di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami yang menjadi milik Tuhan. Sambil mengingat bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati kehidupan kami dan mengenyahkan belalang pelahap yang mau merebut berkat-berkat Tuhan dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi, haleluya, amin.
sementara kita memberikan persembahan, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, talk show akan diselenggarakan pada minggu depan, hari Sabtu, bersama dengan Diaspora TV. Sebagai narasumber, Pendeta Saiful Hamzah MTH. Jangan lupa, ya, hari Sabtu, tanggal 13 Februari jam 1 siang. Kita akan mendengarkan talk show bersama dengan Diaspora TV. Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah GKRI Diaspora City Center. Setiap minggu jam 8 pagi kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah bisa berjumpa dengan kakak-kakaknya di Zoom meeting. Yang kedua, jam 10 pagi kita akan mengadakan ibadah raya. Yang ketiga, ibadah youth jam 2 siang, jam 14 atau jam 2 siang. Dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Demikian pengumuman bagi kita semua untuk menjadi perhatian. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, sumber berkat dan sumber keselamatan kami, Engkaulah pertolongan di saat-saat kami mengalami masa-masa yang sulit. Saat ini kami membawa saudara-saudara kami yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Tina Hardianto di dalam masa pemulihan. Demikian juga Ibu Sinta Hasibuan yang saraf kakinya terganggu, Ibu Sahroni pasca operasi mata, Pak Darli dalam pemulihan, Ibu Ane yang mengalami stroke ringan, Saudara Buyung, agar dipulihkan dari keterikatannya akan minuman keras, Ibu Balandina dalam rencana mengalami operasi lutut, demikian juga Ibu Jennifer dan Ibu Lia yang memiliki kista. Kami berdoa juga untuk Pak Dondi yang sakit diabetes, darah tinggi dan ginjal, Ibu Ina Lai yang berencana untuk menjalani amputasi kaki, Pak Richard yang susah tidur dan juga Saudari Irfan yang sakit leukemia. Kami bawa saudara-saudara kami dalam pergumulan sakitnya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Mari sembuhkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Maria Siregar, Ibu Ripka, dan juga Ibu Tambunan yang mengalami sakit yang panjang. Tuhan berikan kesabaran dan pengharapan di dalam hati mereka, bahwa di dalam Tuhan pasti ada pemulihan dan kelegaan. Tuhan berkati juga keluarga yang mendampingi. Tuhan memberikan pengharapan di dalam hati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Saudara Manik Nainggolan, Felicia Pangaribuan, demikian juga anak Gabe, Raja Guguk, Ibu Sri Astuti Ngarbingan, Sari Tobing, Rusmala Dewi Tobing, dan juga Sumihar Sinaga. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memelihara saudara-saudara kami selama 1 tahun yang lewat. Dan kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami ini agar Tuhan memegang tangan mereka sepanjang tahun ke depan, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk mengentaskan COVID-19 di dalam penyebarannya. Dan kami berdoa juga Tuhan berkati pemerintah di dalam menyebarkan vaksin kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa kembali di dalam persekutuan Jalan Lurus minggu depan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami, beri keberangan bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami, beri keberangan bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani